Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat Paskah untuk kita semua. Di momen yang spesial hari ini, kita diingatkan kembali akan karya Tuhan, akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, menggantikan Bapak, Ibu, dan saya. Yang seharusnya kita layak dihukum karena perbuatan-perbuatan dosa kita. Tapi Tuhan ambil alih posisi itu, supaya kita tidak mendapatkan ganjaran dari apa yang kita perbuat, melainkan kita boleh menerima kehidupan yang kekal dari Tuhan. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah keselamatan yang Kau telah berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau memuji Dia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa akan kami balas kebaikan-Mu Tuhan, selain kami bersyukur buat segala anugerah yang telah Kau berikan bagi kami. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu.
padamu. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur. Engkau begitu mulia, Engkau begitu indah dan sempurna dalam kehidupan kami. Karena salib-Mu memberikan pengharapan yang baru untuk kami boleh hidup. Karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib, kami boleh diselamatkan dan mendapatkan keselamatan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirlah dalam persekutuan kami. Hadirlah dalam ibadah kami. Penuhi setiap hati kami yang dahaga akan Engkau Tuhan. Supaya jiwa kami boleh dipulihkan. Kami boleh mendapatkan damai sejahtera, ketenangan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menyanyikan pujian karena salib-Mu kami boleh hidup Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup
Berkati kami Tuhan. Penuhi kami dengan firman-Mu yang akan ditaburkan kepada kami semua. Biarlah firman-Mu mendapatkan tempat yang spesial dalam kehidupan kami. Tempat yang baik sehingga boleh bertumbuh, berbuah, berakar bagi kehidupan kami semua. Berkati kami dalam penyampaian firman-Mu yang akan kami dengar, supaya kami boleh duduk diam, mendengarkan akan sabda Tuhan yang berbicara dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, saudara kekasih Tuhan, jemaat Tuhan, domba gembalanya. Saya ucapkan selamat Paskah. Kita merayakan kebangkitan Yesus dari kematian. Mungkin kali ini kita merayakan Paskah tidak seperti biasanya, tetapi saya yakin itu tidak mengurangi esensi dan makna dari Paskah itu sendiri. Demikian juga mungkin kita tidak mendengar firman Tuhan secara langsung dengan bertatap muka, tetapi yakinlah, percayalah bahwa kuasa firman Tuhan itu akan terjadi hanya ketika kita percaya dan melakukan firman Tuhan itu sendiri. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan tentang kebangkitan Kristus. Kita harus mengerti, kita harus tahu bahwa peristiwa kebangkitan Yesus itu bukan hanya sekedar peristiwa sejarah di masa lampau yang hanya sekedar kita tahu, oh itu peristiwa yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu, tetapi tidak membawa dampak apa-apa dalam hidup kita. Firman Tuhan tidak mengajar demikian. Firman Tuhan mengajar bahwa seluruh karya Kristus yang dilakukan di masa lampau itu harus berdampak dalam hidup orang percaya. Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Roma bahwa kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita ambil bagian dalam kematian dan juga kebangkitannya. Karena itu peristiwa Paskah harus menjadi momentum bagi orang percaya. Bukan hanya kita memperingati karyanya yang luar biasa, bukan hanya kita mengingat kasihnya dalam hidup kita, tetapi terlebih-lebih Tuhan ingin agar kita mengalami kuasa kebangkitannya itu nyata di dalam kehidupan kita. Kesempatan ini saya akan mengajak saudara untuk kita membaca di dalam surat Petrus yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Saya akan bacakan bagi saudara semua. Saudara juga bisa menyimak di dalam Alkitab saudara pembacaan firman Tuhan pada saat hari ini. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan bagi kamu di surga, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Di dalam suratnya ini Petrus memberikan nasihat kepada orang-orang percaya, mereka yang tinggal di berbagai tempat, ada di Pontus, ada di Bitinia, ada di Galatia, untuk mereka tetap setia, untuk mereka tetap punya pengharapan kepada Dia di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah godaan, untuk kembali hidup dalam pola hidup yang lama yang sebelum mereka percaya kepada Kristus mereka jalani itu semua. Tetapi kini mereka sudah percaya kepada Yesus, mereka harus meninggalkan itu semua, cara hidup yang lama. Dan Petrus memberikan nasihat, memberikan penghiburan,
memberikan kekuatan, menjalani hidup sebagai pengikut Kristus, itu memang bukan sesuatu yang mudah. Tetapi kau harus tetap bertekun, engkau harus tetap percaya, kata Petrus. Karena pada akhirnya kau akan memperoleh kemuliaan, kau akan memperoleh kehormatan, kau akan memperoleh upah. Dan Petrus juga dalam surat ini, ia memberikan arahan, ia memberikan bagaimana agar orang percaya hidup di tengah-tengah dunia yang tidak mengenal Allah, di tengah-tengah lingkungan orang-orang yang tidak percaya. Bagaimana orang percaya seharusnya menjalani kehidupannya sebagai pengikut Kristus. Tadi kita baca dalam nats-nats dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Bagaimanakah kita merenungkan dalam kaitannya peristiwa Paskah, kebangkitan Kristus, yang itu bukan hanya peristiwa sejarah di masa lampau, yang Tuhan menginginkan bukan hanya dikenang, tetapi engkau mengalami kuasa kebangkitan itu, yang itu bekerja di dalam diri orang-orang percaya. Kita bisa melihat dalam kehidupan gereja mula-mula, kita melihat dalam kehidupan para rasul, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan, mereka hadapi semua dengan pengharapan, mereka hadapi semua dengan sukacita. Dan hari-hari ini mungkin kita mengalami masa-masa yang kurang lebih sama, masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Hanya dengan kuasa kebangkitan Kristus yang bekerja di dalam diri kita sebagai pengikut Kristus, kita akan tampil sebagai pemenang kehidupan. Persoalannya ada banyak orang percaya tidak mengalami secara pribadi. Mereka hidup dalam kekalahan, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran. Dan ini tentu bukan kehendak Allah. Kehendak Allah dalam Kristus Yesus agar kita hidup dalam kuasa kebangkitannya, sehingga sebagaimana Yesus tampil sebagai seorang pemenang, maka kita pun anak-anaknya, kita pun murid-muridnya boleh tetap berdiri teguh di tengah-tengah dunia yang keras ini, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan persoalan, tantangan, masalah. Karena firman Tuhan pada saat ini saya beri tema jaminan pengharapan orang percaya melalui kebangkitan Kristus. Jaminan pengharapan orang percaya melalui kebangkitan Kristus. Jaminan apa itu? Pengharapan apa itu? Kalau kita baca di dalam ayat yang ketiga, dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Dikatakan di dalam ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Jaminan pengharapan itu yang kita terima melalui kebangkitan Kristus adalah jaminan pengharapan akan hidup yang kekal. Mungkin saudara bertanya, apa sih persoalan terbesar umat manusia? Apa kita berpikir kelaparan, kemiskinan, sakit penyakit, dan hal-hal lainnya? Dalam pandangan kitab suci, persoalan terbesar umat manusia bukan kelaparan, bukan sakit penyakit. Semua itu hanyalah dampak dari persoalan yang terbesar yang dihadapi oleh manusia, yaitu keterpisahan dari Allah. Ya, keterpisahan dari Allah itulah persoalan terbesar yang dihadapi oleh umat manusia. Kalau kita kembali kepada pernyataan kitab suci dalam kitab Kejadian, sejak awal Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menempatkannya di Eden. Di sana ada persekutuan yang intim, di sana ada hubungan yang mesra antara Allah dan manusia. Tetapi akibat ketidaktaatan, akibat pelanggaran Adam dan Hawa, maka persekutuan yang intim itu menjadi rusak.
rusaknya persekutuan yang intim antara Allah dan manusia akibat dosa, akibat ketidaktaatan, itulah yang memunculkan keterpisahan antara manusia dan Allah. Hubungan yang intim itu rusak, dan keterpisahan antara Allah dan manusia itu menyebabkan kematian. Dan ini persoalan yang terbesar yang dialami oleh umat manusia, yang kematiannya bukan hanya kematian secara fisik, bahkan kematian secara fisik itu menjadi tanda, menjadi awal dari kematian yang lebih parah lagi, yaitu kematian kekal, selama-lamanya terpisah dari Allah. Karena itu kalau kita membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5, ketika Yesus berjumpa dengan seorang yang telah lumpuh, ia tidak bisa berjalan selama puluhan tahun. Yesus katakan kepada orang itu setelah ia menyembuhkannya bahwa engkau jangan berbuat dosa lagi, sehingga padamu tidak terjadi yang lebih buruk. Bagi Tuhan yang menjadi persoalan bukan sekedar hal-hal yang kelihatan secara jasmani ini, sakit penyakit, kemiskinan, kelaparan, mudah bagi Allah untuk menyelesaikan, untuk menolong umatnya. Tetapi yang menjadi persoalan terbesar adalah keterpisahan dari Allah. Manusia hidup di dalam dosa. Dosa inilah yang menjadi persoalan terbesar, sehingga bukti dosa itu begitu berbahaya dampaknya, manusia mengalami kematian jasmania. Sejak awal kalau kita membaca kitab suci, kematian bukan bagian dari rencana Allah. Manusia menciptakan Allah menciptakan manusia menjadi makhluk yang hidup. Manusia diciptakan untuk bersekutu selama-lamanya dengan Allah. Tetapi dampak dari ketidaktaatan itu yang menyebabkan kematian. Dan kalau kematian jasmania ini tidak diatasi, tidak dicari solusinya, maka akan berdampak kepada kematian kekal. Untuk itulah Sang Firman menjadi manusia. Kalimatullahul mutajassid. Firman itu menjadi manusia yang menjadi sarana rekonsiliasi antara Allah dan manusia. Kalau kita baca dalam 2 Korintus pasal yang ke-5. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Dikatakan Kristus adalah sarana pendamaian antara Allah dan manusia. Di dalam hukum Taurat mengenal ada istilah kurban. Kurban itu adalah upaya, sarana pendekatan diri kepada Allah, sarana rekonsiliasi antara Allah dengan manusia, di mana tuntutan atas dosa yaitu kematian itu telah dipenuhi di dalam hukum kurban. Karena itulah Kristus Sang Firman menjadi manusia dan ia mati di atas kayu salib, sehingga tuntutan atas dosa yaitu kematian itu sudah terpenuhi, sehingga kita memiliki jaminan akan hidup yang kekal. Sehingga kematian bagi orang percaya, kematian jasmani bagi orang beriman, itu bukan lagi sebuah tanda tanya besar tentang hidup seperti apa yang akan kita jalani setelah kematian. Karena kitab suci sudah jelas menyatakan, kalau kita sudah meninggalkan kemah tubuh kita di dunia ini, kita akan diam bersama Kristus di surga selama-lamanya. Bukankah Yesus sendiri mengatakan kepada murid-muridnya malam sebelum ia diserahkan untuk disalibkan, aku sedang mempersiapkan tempat kediaman bagimu, supaya di mana aku ada, disitulah engkau berada untuk selama-lamanya. Inilah jaminan kita sebagai orang percaya yang memberikan penghiburan di tengah-tengah dunia yang serba tidak pasti, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketakutan, di tengah-tengah dunia yang tidak punya pengharapan. Orang percaya boleh bersuka cita karena kita memiliki jaminan
pengharapan di dalam Kristus. Dan bukti dari jaminan pengharapan yang kekal itu, bahwa kita tidak lagi terpisah selama-lamanya dengan Allah, dibuktikan oleh Kristus dengan kebangkitannya dari kematian. Kalau Kristus tidak bangkit dari kematian, kita boleh meragukan Dia, kita boleh tidak percaya. Tetapi karena sejarah membuktikan Yesus bangkit dari kematian, maka kita bersyukur, maka kita percaya kepada Dia, bahkan kita mengabdi kepada Dia, kita melayani Dia, kita memuji, kita menyembah kepada Kristus. Karena kebangkitannya itu menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa pengharapan akan hidup yang kekal itu bukan pengharapan kosong. Melalui kebangkitannya, Yesus telah membuktikan ada hidup setelah kematian, dan itu hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah, tidak lagi hidup dalam keterpisahan. Di atas salib itu, ketika salah seorang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Kristus, setelah ia menyesali kesalahannya, ia berkata kepada Kristus, "Ingatlah aku kalau engkau datang sebagai Raja." Apa yang dikatakan Kristus di atas salib itu? Kristus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus." Artinya engkau akan bersama-sama dengan aku selama-lamanya di surga. Engkau tidak akan lagi hidup dalam keterpisahan dengan Allah. Engkau tidak akan lagi berada dalam perseteruan dengan Allah, yang itu artinya kita hidup di bawah kutuk dosa. Dampak hidup dalam perseteruan dengan Allah adalah belenggu, ikatan dari kuasa-kuasa kegelapan, dan dalam segala macam hal lainnya, yang semua itu tidak pernah dirancangkan oleh Allah sejak semula. Karena itu pengharapan yang ingin dinyatakan oleh Petrus kepada jemaat-jemaat Tuhan di berbagai tempat dalam surat yang ditulisnya itu, termasuk kepada kita saat hari ini, adalah pengharapan akan hidup yang kekal. Sehingga kita menjalani hari-hari dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan, walaupun bukan berarti orang yang hidup dalam pengharapan tidak mengalami tantangan, tidak mengalami persoalan. Tadi Petrus katakan di dalam ayat yang ke-7, kamu mengalami bermacam-macam pencobaan, kamu mengalami bermacam-macam tantangan, bermacam-macam persoalan dalam hidup ini. Tetapi orang yang punya pengharapan akan memandang itu sebagai momen, sebagai kesempatan untuk semakin iman kita dimurnikan, sehingga iman kita terarah dengan benar kepada Allah, sehingga kita mengikut Kristus dengan tujuan dan motivasi yang benar, seperti yang ditulis Petrus dalam suratnya, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Apa tujuan iman kita selama ini? Mungkin salah. Kita mengikut Kristus, mungkin kita hanya mengharapkan berkat-berkat jasmani. Itu sesuatu yang tidak salah. Kita berdoa, kita meminta untuk dipenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Tetapi firman Tuhan mengajar bahwa tujuan kita mengikut Kristus bukan hanya sekedar kita memperoleh pemenuhan jasmani, tetapi lebih dari itu, kita kembali dalam persekutuan dengan Allah melalui rekonsiliasi yang dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Dan ini yang harus kita mengerti, dan ini yang harus kita pahami sebagai orang percaya. Pada momen Paskah ini kita kembali diingatkan akan karya Kristus dalam hidup kita, bahwa yang memberikan pengharapan akan hidup yang kekal. Dan pengharapan itu bukan pengharapan yang kosong. Ia tidak PHP, pemberi harapan palsu. Yesus membuktikan bahwa pengharapannya itu nyata dan benar melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Dan itu disaksikan oleh banyak orang. Paulus menulis dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, kebangkitan Kristus itu disaksikan oleh banyak orang, oleh ratusan orang, yang tidak mungkin mereka sekedar berhalusinasi atau mereka sedang berhayal. Tidak mungkin orang pada saat yang bersamaan itu mengalami halusinasi berjamaah. Pastilah fakta itu benar, bahwa memang Yesus itu sudah bangkit dari kematian. Dan inilah yang menjadi bukti iman kita kepada Kristus, sehingga kita memiliki pengharapan
akan hidup yang kekal, seperti yang dijanjikan oleh Kristus, bahwa Sang Anak Tunggal Bapa itu, Firman yang menjadi manusia itu datang, ya untuk memberikan hidup yang kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Mungkin dunia bisa memberikan popularitas, dunia bisa memberikan kekayaan, dunia bisa memberikan hal-hal lain yang bersifat fana sementara ini. Tetapi satu hal yang dunia tidak bisa berikan, yaitu keselamatan kekal, persekutuan dengan Allah, yang itu hanya bisa diberikan oleh Allah sendiri melalui Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Yang kedua, pengharapan apa lagi yang dijanjikan Allah melalui kebangkitan Kristus? Kita akan lihat di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Dikatakan oleh Petrus, kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Melalui kebangkitan Kristus dari kematian, kita memiliki pengharapan akan pemeliharaan Allah di dalam dunia. Tuhan bukan hanya memberikan janji akan hidup yang kekal setelah kita meninggalkan dunia ini, tetapi Tuhan juga menjanjikan pemeliharaannya selama kita diberi kesempatan untuk hidup dalam dunia ini. Yang tadi dikatakan kamu dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sebelum Yesus terangkat ke surga, Ia berkata kepada murid-muridnya, ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Kalau kita boleh melihat alam ini masih ada, kalau kita boleh melihat matahari masih terbit dari timur, terbenam di barat, itu berarti janji penyertaan Tuhan tetap berlaku sampai hari ini. Karena kalau kita di surga, kita sudah bersama-sama dengan Dia, kita tidak perlu lagi janji penyertaan Allah. Janji penyertaan Allah itu kita perlukan selama kita ada di dalam dunia. Pada malam sebelum Ia disalibkan, Yesus juga pernah berkata kepada murid-muridnya bahwa Ia akan menjanjikan seorang penolong. Ia akan menyertai mereka selama-lamanya. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Inilah salah satu bentuk janji pemeliharaan, janji penyertaan Allah selama kita ada dalam dunia ini. Kita bersyukur di tengah kesesakan sekalipun, bahkan mungkin di tengah-tengah lembah kekelaman sekalipun, Allah yang setia itu tidak pernah meninggalkan kita. Melalui Roh Kudus-Nya yang dikaruniakan kepada kita karena iman kita kepada Kristus, kita boleh mendapatkan penghiburan, kita boleh mendapatkan kekuatan di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah masa kesesakan. Dan sejarah mencatat, gereja mula-mula, para rasul, mereka menghadapi masa kesesakan, tetapi mereka dipelihara dalam kekuatan Allah yang setia itu. Demikian saudara semua, saudara pun menerima janji yang sama. Saudara pun mendapat pengharapan akan pemeliharaan Allah di dalam dunia ini. Kita dipelihara dalam iman kita, kita dipelihara dalam seluruh aspek hidup kita. Dan inilah janji Tuhan bagi setiap kita orang percaya melalui kebangkitan Yesus dari kematian. Karena itu sekali lagi, peristiwa kebangkitan itu bukan hanya peristiwa sejarah di masa lampau untuk kita kenang, untuk kita renungkan, tetapi untuk juga kita alami kuasa kebangkitan Kristus. Sehingga di tengah-tengah masa kesesakan kita boleh mengalami kuasa kebangkitannya, sehingga kita tetap teguh berdiri. Di tengah-tengah godaan,
di tengah-tengah ajakan untuk kita kembali kepada pola hidup yang lama, kita boleh dikuatkan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Hari-hari ini adalah masa-masa yang sukar. Hari-hari bukan masa-masa yang mudah. Demikian juga hari-hari yang akan datang. Firman Tuhan sudah katakan, hari-hari yang akan datang, hari-hari akhir itu bukan hari-hari yang mudah, tetapi masa-masa yang sukar. Tetapi yakinlah, percayalah, sesuai dengan firman-Nya, melalui kuasa kebangkitannya dari antara orang mati, Tuhan memberikan jaminan pengharapan bagi kita akan hidup yang kekal dan jaminan pengharapan dalam dunia ini kita jalani bersama Yesus. Mungkin kau khawatir hari ini, mungkin kau mengalami ketakutan, kau tidak mengerti, kau khawatir, takut akan masa depanmu. Percayalah, Yesus yang sudah bangkit dari kematian itu tidak pernah meninggalkan engkau. Ia ada bersama kita, yang menguatkan kita, yang sejak semula namanya dinyatakan oleh malaikat. Ia akan disebut Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kita, Allah yang beserta kita sampai selama-lamanya. Karena kiranya momen perayaan Paskah ini, momen kita memperingati kebangkitan Kristus dari kematian, kita jadikan ini titik tolak iman kita, sehingga kita mengalami kuasa kebangkitannya dalam kita menjalani hari-hari kita sebagai pengikut Kristus. Seperti Paulus, seperti Petrus, seperti murid-murid yang lain, mereka mengalami kedahsyatan kuasa kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, biar kiranya firman-Mu yang sudah disampaikan memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, memunculkan iman di tengah-tengah setiap umat-Mu ya Tuhan, sehingga mereka mengarahkan hati mereka, mengarahkan pikiran, iman, pengharapan mereka kepada Kristus yang sudah bangkit dari kematian. Kami bersuka cita bahwa janji-Mu terbukti ya Tuhan, Engkau terbukti benar firman-Mu melalui kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Kiranya firman-Mu hari ini menguatkan setiap domba-domba-Mu, jemaat Tuhan. Hamba berdoa dari tempat ini ya Tuhan, setiap jemaat-Mu, setiap domba-domba-Mu yang mungkin sekarang mereka mengalami kelemahan iman, keletihan secara fisik, secara jiwa, kiranya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan. Kami percaya janji penyertaan-Mu ya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya firman Tuhan yang sudah dengar memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada saudara semua. Mari saudara angkat kedua tangan saudara. Saya akan berdoa kepada Allah, menaikkan doa berkat kepada saudara semua. Bapa Surgawi, hamba serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan, ke dalam tangan kasih setia-Mu. Kiranya Kau gedangkan tangan-Mu yang kuat kata setiap umat-Mu di tempat mereka berada saat ini. Mungkin di rumah, mungkin di mobil, dalam perjalanan, dimanapun mereka ada. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, rahmat dan persekutuan Roh Kudus turun ke atas setiap umat-Mu melimpah-limpah, mulai saat ini sampai Maranatha. Turun segala berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin.